Saudara-saudari, selamat berjumpa. Saat ini saya ingin mengajak Anda merenungkan adorasi sebagai saat kita meletakkan kepala kita di kaki Tuhan. Meletakkan kepala kita di kaki Tuhan. Pada waktu para murid itu bersama Yesus di perjalanan ketika Yesus menuju ke Yerusalem di Injil Lukas bab 9, ada orang yang banyak mengikuti Yesus. Lalu ada orang yang bertanya, "Aku akan mengikuti engkau kemanapun engkau pergi." Lalu Yesus menjawab, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Kata-kata ini tentu saja memiliki makna simbolik, bahwa kalau orang mau mengikuti Tuhan Yesus, tidak pernah boleh mencari jaminan manusiawi, jaminan kenyamanan, sebagaimana serigala yang punya liang atau burung yang punya sarang, atau kita yang bisa tidur di tempat yang empuk dengan bantal yang nyaman. Anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Tetapi dalam rangka adorasi ini saya justru mendapat inspirasi bagaimana sebenarnya memang kalau kita mengikuti Yesus, kita diajak untuk berani tidak nyaman atas segala hal yang menyangkut duniawi, manusiawi lahiriah. Kita hanya dilatih untuk menjadi nyaman pada Tuhan sendiri. Kalau anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya, berarti Tuhan sendirilah sebenarnya tempat kita meletakkan kepala kita. Kalau kita adorasi, maka sebenarnya saat kita meletakkan kepala kita pada diri Tuhan Yesus, dan kita pantasnya meletakkan kaki kita di kakinya. Pertama, meletakkan kepala kita di kaki Tuhan merupakan tindakan sujud menyembah, ungkapan penyerahan diri, ungkapan bahwa kita orang yang tidak layak, kita orang yang pendosa, yang hidup hanya dari belas kasih Tuhan. Tetapi yang kedua, meletakkan kepala kita di kaki Tuhan berarti kita ingin menyampaikan seluruh penyerahan diri kita, bahwa yang menjamin hidup kita, yang membuat kita hidup dan menjalankan semua yang kita alami dalam kehidupan sehari-hari, entah itu tugas dan kewajiban kita yang datang dari keluarga, dari komunitas, ataupun juga dalam rangka masyarakat atau tugas-tugas di gereja, kita letakkan semuanya itu di kaki Tuhan, agar Tuhan sendiri yang mengurus kita. Tapi ada makna yang ketiga, dan makna yang ketiga itu terutama dapat inspirasinya dari doa Santa Gemma Galgani yang mengalami kesatuan dengan derita Kristus. Ketika dia berdoa begini, "Ya Tuhan, kabulkanlah doaku, agar bibirku mendekatimu dan ingin menciummu. Aku boleh mencecap pahitnya deritamu. Bila bahuku bersandar padamu, buatlah aku merasakan beratnya bebanmu. Bila dagingku bersatu denganmu dalam Ekaristi Maha Kudus, buatlah aku merasakan penderitaanmu. Bila kepalaku datang mendekat padamu, buatlah aku merasakan mahkota durimu.
Dan bila jantungku dekat denganmu, buatlah aku merasakan luka lambungmu yang tertikam. Kita tidak mungkin mengetahui apa yang ada di hati Tuhan kalau kita tidak mendekat padanya. Bukan hanya mendekat secara simbolik, tetapi mendekat secara fisik. Mendekat secara sungguh-sungguh dalam bentuk tanda yang konkret. Dan tidak ada yang bisa melebihi tindakan doa melalui adorasi, ekaristi. Sebab ketika kita berada di dekat sakramen Maha Kudus dan kita menyembahnya, bayangkan itu memang kita sedang meletakkan kepala kita di kaki Tuhan. Dan kita tahu sakramen Maha Kudus itu diri Tuhan Yesus Kristus sendiri. Kalau kita berdoa di depan patung, depan salib, di depan gambar, kita tetap bisa dekat dengan Tuhan karena itu bisa membantu kita dan Tuhan selalu hadir dimanapun. Tetapi Tuhan Yesus sudah menyatakan dan mewahyukan bahwa roti ekaristi itu adalah dirinya sendiri. Maka kita mesti meyakini hal ini. Sehingga kalau kita adorasi, kita memang berada dekat dengan Tuhan Yesus sendiri secara sakramental. Memang dalam rupa hosti suci, tetapi itu sungguh dirinya, diri Tuhan Yesus Kristus. Maka meletakkan kepala kita di bawah kaki Tuhan menunjukkan permohonan kita agar jaminan, kenyamanan, bahkan seluruh nasib hidup kita hanya ada pada Tuhan Yesus sendiri. Dan seperti Santa Gemma Galgani tadi, permohonannya adalah bersatu dengan Tuhan. Bersatu dengan segala deritanya, agar pada saatnya boleh ambil bagian dalam kemuliaan Tuhan sendiri. Mari kita fokuskan adorasi kita untuk meletakkan kepala kita di bawah kaki Tuhan atau pada kaki Tuhan, agar Tuhan ngerekso, memelihara dan menjamin hidup kita sendiri, bukan yang lain-lain. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus untuk selama-lamanya. Amin.